Jangan pencet-pencet. Di apa namanya? Hai, happy sahabat semua. Yes. Hah? Dalam 4 menit lagi. Okay. Ya, belum ada.
Hello, happy Sabbath, Brother Stephen. Happy Sabbath to you too, Claudia, and everyone there. It's nice to meet you all. I hope you can hear me. Yes, we can hear. Wonderful. Thanks so much. Selamat Sabat semuanya. Minta tolong ya. Sahabat. Sabat, happy Sabat. Minta tolong ya kameranya kalau bisa dibuka. Hanya di Supaya nggak aneh aja gitu. Bilang. Udah kok. Kok belum ada? Bisa. Udah jam 1 woi. Berhubung ini udah jam 1, kita udah mau memulaikan acaranya, acara orang muda di siang hari ini. Untuk pertama-tama kami ucapkan selamat Sabat dan meminta semua untuk berdoa dalam hati masing-masing. Saudara Marcel, tolong diterjemahkan ya. Halo, Saudara Marcel. Untuk lagu buka kita di dalam lagu Sion nomor 295. Lagu buka kita di lagu Sion nomor 295 ya, Pandu-Pandu. Satu, dua, tiga. Kami ini pandu-pandu di dalam ladang Tuhan. Sedia kami maju dalam kebenaran, membawa kepada dunia kabar keselamatan. Segera datanglah Raja Yesus untuk saya. Oh, we are fast and the strong, the servant of God are we, faithful as marshal long, in truth and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Untuk doa buka kita, saya persilakan Saudara Yehezkiel. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari Sabat. Terima kasih Engkau telah memimpin kami sepanjang setengah hari Sabat-Mu dengan tidak serang apapun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh
saudara kami, saudara pemuda dari jemaat dari luar, tolong Kau pimpin kami semua dengan Roh Suci-Mu, ampunilah dosa-dosa kami semua, yang sakit tolong Kau sembuhkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk selanjutnya ada lagu selingan atau lagu spesial dari saudara-saudari. Mungkin siapa yang dari Jakarta? Kak Iyo atau Kak Arsye, Kak Kris, Kak Glenn. Oke. Nggak pakai ini ya, nggak pakai muka. 277. Nomor berapa ya? Oke, nih. Ada Yohana, ada Christina, ada Glenn, dan ada Arsye. Satu aja. Kasih Allah tak terbilang, tidak dapat tunaikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus yang telah susah didamaikan, bersihlah dosanya. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih dan keselamanya jadinya nyata surga. Amin. Atas pujiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara utama kita. Kepada Saudara Andrew dipersilakan. Saudara Marcel tolong diterjemahkan ya. Oke. Saudara Marcel. Oke. Okay, Brother Andrew, you can take your time now. Oh, thank you so much. It's so nice to be with you all, and I'd like to thank God for the privilege and opportunity that He has given me to spend this hour with you. Oke, So jadi greetings from Cape. Jadi terima kasih banyak. Yeah, sorry, you can translate. Oke. Jadi terima kasih banyak bisa bertemu bersama-sama lagi. Saya akan berikan presentasi ya sekarang ini. And I would like to thank the youth leader there in Indonesia and all the young people for joining us today, because it's really important for us to make time to share God's word. So I would like to, just before I start, share a little bit about myself. So I'm Stephen Jacobs from Cape Town, South Africa. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya Stephen Jacob, saya dari Afrika Selatan. And just to share a little bit of my city, this is the city that I
currently live in. As you can see, we have Table Mountain over there, and it's the main part of the city. And from a Okay. perspective of geographic, yeah. Okay. And in terms of geographical distance, 10,000 kilometers from each other today. Ya, jadi jaraknya ya saudara yang ada di Indonesia dan saya yang ada di Afrika Selatan di Cape Town itu 10.000 kilometer. So yeah, we're really thankful to the Lord for still allowing us that we can use technology to be able to get together and share His word. Ya, mengucap syukur ya karena bisa memperbolehkan saya bisa membagikan pekabaran menggunakan teknologi ini. So I really wish that whatever we will learn today is not coming from me, but it's coming from God, and that He will give you the insights as to understand exactly what He wants you to learn Jadi saya from what you will share. ya, baik. Jadi apa yang kita akan pelajari ini bukanlah dari diri saya sendiri ya, tapi itu datang dari Tuhan dan kiranya kita bisa mengerti bersama-sama. Melihat diri kita sendiri. So our topic today is in all things give thanks. Jadi dalam segala hal mengucap syukurlah. Itulah topik kita sekarang ini. Yeah, so in all things give thanks. Ya, dalam segala hal biarlah kita mengucap syukur. The thought I would like us to ponder on is sometimes in life we forget to always consider from His word what does God expect of us when it comes to giving thanks. Jadi kita bisa lihat apa janji yang Tuhan akan berikan pada saat kita janji-janji yang Tuhan berikan saat kita memberikan ucapan syukur. So our key text this morning is from Ephesians chapter 5 verse 20. Ephesians 5 verse 20. Jadi Efesus 5 brother, you can read for us. Ya, Efesus 5 ayat 20 itulah ayat tema kita, Efesus 5 ayat 20. Oke, mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke. Yes, hello. Yes, hello, brother. Okay. Hello, brother. Do you hear me? Yeah, can you hear me? Okay. Yes, I can. Yeah, I wanted you to please read for Ephesians chapter 5 verse 20 for me, please. Oh ya. Oke, kita baca lagi Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Do you have it there? Oke. I think Brother Marcel has low signal. Oh, I see. Oh. Okay, wait. Okay, could you hear me? Hello? Always. Okay. Brother Marcel, are you there? Okay, I'm here. Jadi saya bantu sedikit ya yang tadi yang kelewatan. Jadi yang dia bilang tadi bahwa sesuai dengan ayatnya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi apapun. Okay, continue, brother. Thank you. So the first example I'd like us to share in this scenario of giving thanks when we are joyful. Already. Jadi ucapan syukur yang kita harus berikan bahwa kita harus mengucap syukur. We find that in Luke chapter 15 verse 4 to 6, where we find that a shepherd goes out into the field, he looks after his sheep, and he goes and spends the whole day there, right? As we know shepherds do. Jadi di sini Efesus 4 ya.
Jadi ini Pak Gembala ya. Di sini Efesus ya, tunggu ya. Oh maaf, Lukas 15 ayat 4 sampai 6 dikatakan, so I will read brother. 19. Oke. Dikatakan Yeah, bahwa it's Luke 15. ya, jadi siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, kepada sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, jadi ini menceritakan tentang seorang gembala yang baik. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So basically, we find the story entails that the shepherd goes out, he comes back home, but on his way, he realizes one of his sheep is lost. And he goes out after the lost sheep and he looks and searches for it until he finds it. So, yeah. Ya, jadi ini menceritakan bagaimana seorang gembala ya mencari satu yang hilang itu ya dan meninggalkan yang lain itu demi mencari satu yang hilang. Itulah gembala yang baik. So when he finds the sheep, he rejoices and he thanks God, and also he gives a celebration with all his friends and his neighbors. Ya, jadi pada saat ini gembala ini menemukan dombanya yang hilang ini, satu dombanya saja yang telah hilang ini dia temukan, dia panggil kawan-kawannya, teman-temannya, dan dia merayakan pesta ya, ucapan syukur. So eventually he emphasizes, or the emphasis that we are making on this story, where you experience a good benefit or blessing, you need to rejoice. And the same is with Luke chapter 15 verse 8 and 9, where a woman loses a coin and she searches the entire house and finds the coin and then rejoices as well. Jadi ini sangat jelas ya. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebagaimana juga contohnya yang lain, Lukas 15 ayat 8 sampai 10 ya, katakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak mau menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. So in this two parables, we in a joyful situation we are to give thanks. Jadi dalam dua perumpamaan ini kita diajarkan untuk mengucap syukur. So the question I would like to ask each and every one of us, or all of you, is whenever have you ever been in a joyful situation, and have you at that time given a thought of thanks? Jadi pada saat Anda berada dalam situasi yang gembira, apakah Anda memberikan ucapan syukur? And I assume that the answer will be yes. Ya, saya pikir jawabannya adalah benar. Kita akan memberikan ucapan syukur pastinya. So when we look at life, we sometimes realize that there are many good things, but sometimes there are always also bad things that happen to us, negative things. Ya, banyak ya dalam kehidupan kita, kalau kita melihat banyak sekali hal-hal yang baik dan hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. And the question that I ask myself is, what should I do when I have a negative experience? Maybe like the shepherd story, he does not find his sheep. What should he still do? Ya, jadi pertanyaannya adalah pada saat kita mencari ini yang pada saat kita berada dalam situasi yang buruk, bagaimana kita akan bertindak? Ya, seperti gembala itu, apa yang dilakukan oleh gembala itu, dia berusaha.
maybe in your own experience, you wanted to achieve something or you wanted to get something, whether it be a job or a new item of clothing or whatever it may be, and you just unfortunately can't find it. What should we do? Normally we become upset and sad, but let us look at what the Word of God says. Jadi In mungkin dalam terms of kehidupan kita, kita seringkali memilih hanya untuk kita cari hiburan-hiburan semata saja. Hiburan-hiburan semu, kita bermain, olahraga atau apapun. Ya, jadi marilah kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. So when we turn our Bibles to Luke chapter 6 verse 22 and 23. Jadi Lukas pasal 6 ayat 2 ya. Lukas pasal 6 ayat 2. Lukas pasal 6 ayat 23. Luke chapter 6 verse 23. 22 and 23. Oke, Lukas pasal 6 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Yeah, thank you so much. These two verses giving us the understanding that even in negative situations, we are to still give thanks. Ya, bahkan situasi negatif pun kita harus berdiri kokoh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Or rather so, as the Bible says, we need to have joy even in negative situations. Ya, ataupun di Alkitab katakan bahwa kita perlu, meskipun dalam situasi negatif, kita harus memiliki kesukacitaan. Now, I would like us to go back to another example of how God expects us to give thanks. Ya, saya ingin beralih ke contoh yang lain, bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk mengucap syukur. And we can read from Luke chapter 17 verse 11 to 19. Jadi baca Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ya, dikatakan. Okay, I will read. So in Luke, I can just summarize the story. Yes. Yeah. So basically, in this story, we learned about that there are 10 men that came to Christ who were lepers. Jadi di sini ada 10 orang yang terkena kusta, ya. And immediately when Christ met them, he told them, "Go and show yourself to the priest." Jadi pada akhirnya, pada saat Kristus menemui mereka, bertemu dengan orang-orang kusta ini, Kristus katakan, "Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam." So in those days, in the time of Christ, we find that people suffering from leprosy were so they were the ones who determined whether you are clean or unclean. Jadi orang-orang pada saat itu yang terkena kusta ya dikutuk oleh Allah, dan mereka dipisahkan ya dari orang-orang yang tidak terkena. So that is why Christ told them immediately. He says to them, "Go and show yourself to the priest." Itu sebabnya Kristus katakan kepada mereka, "Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam." But on the way, as they were going, we find that all of them realized that they were no longer having leprosy. Ya, sementara mereka dalam perjalanan, mereka sadar bahwa mereka sembuh ya, mereka tidak lagi kena kusta, kusta mereka sudah hilang. And we find that one of them turns back and goes back to Christ, knowing that Christ was the one that healed him. Christ. Oke, jadi pada saat itu dari ke-10 ini dalam perjalanan mereka sembuh, dan satu dari ke-10 mereka ini, satu orang dari ke-10 orang ini, dia berbalik dan dia pergi kepada Kristus, kembali kepada Kristus, dan
ya dia ingin mencari Kristus karena dialah satu-satunya yang bisa menyembuhkan, yang adalah penyembuh itu. But the sad part is that we find that the other 9 young men did not recognize Christ as the one who healed them. They just continued on their way and they didn't give any thanks to God. Jadi ini satu orang yang sudah sembuh dari kusta ini, dia pergi berlari kepada Kristus untuk mengucap syukur karena dia sudah sembuh. Tetapi yang 9 orang ini, ya, mereka tidak berterima kasih dan mereka mungkin tidak tahu ya apakah mereka disembuhkan oleh Yesus atau tidak. Tapi satu orang ini dia kembali untuk mengucap syukur kepada Kristus. Basically, the saddest part of the story is that the man that turned around and came to thank Christ, he was a Samaritan, and the other 9 men, they were Jews. Ya, jadi cerita yang paling sangat menyedihkan di sini adalah yang satu ya. Jadi ini yang 1 ke 10 ini kena kusta, terus yang satu ini yang berbalik kepada Kristus untuk mengucap syukur, dia bukanlah orang Yahudi tetapi orang Samaria. Dan ini yang ke-9 orang ini yang sembuh tidak memberikan ucapan syukur kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang Yahudi. So normally a person would expect that Christ, being a Jew and being part of the same faith, would have recognition by his own people from his own church or congregation. But unfortunately, we see this happen, that the one that was not part things and the others that were part of the community did not give thanks. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Kristus ya dari Yahudi, dia ingin supaya Yahudi ini bisa mengucap syukur kepadanya, bisa memberikan rasa terima kasih. Malahan orang yang bukan Yahudi, yang orang Samaria yang bukan Yahudi, terima kasih kepada dia, mengucap syukur. Jadi di sini kita bisa lihat gereja Allah ya. Jadi gereja Allah pada zaman ini gereja Yahudi, berbeda ya dengan waktu itu. So I just shared in the chat 2 statements coming from one from the Book of Desire of Ages, page 348, and Testimonies to the Church, volume 3, page 179 and 180. Okay, I will read, brother. So basically, okay. Okay, I will read in Indonesia. Okay, Desire of Ages 348. Ketika ke-10 penderita kusta datang kepada Yesus untuk penyembuhan, dia meminta mereka pergi dan menunjukkan diri mereka kepada para imam. Dalam perjalanan mereka ditahirkan. Tetapi hanya satu dari mereka yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Yang lain pergi, melupakan dia yang telah membuat mereka sembuh. Berapa banyak yang masih mau melakukan hal yang sama? Tuhan bekerja terus-menerus untuk memberi kebaikan bagi umat manusia. Dia selalu memberi kebaikannya. Dia membangkitkan orang sakit yang merana dari tempat tidur. Dia membebaskan manusia dari mara bahaya yang mana mereka tidak dapat melihatnya. Dia memerintahkan para malaikat surgawi untuk menyelamatkan mereka dari malapetaka, untuk menjaga mereka dari sampar yang berjalan dalam kegelapan. Tetapi hati mereka tidak tergerak. Dia telah memberikan semua kekayaan surga untuk menebus mereka, namun mereka tidak menghiraukan kasih-Nya. Adalah demi keuntungan kita sendiri untuk menjaga setiap pemberian Allah tetap diperbarui dalam ingatan. Demikianlah iman diperkuat semakin tinggi. Oke. Thank you so much. Did you read Testimonies volume to the Church, volume 3 as well? Or... Okay, I will read. Oke, inilah pelajaran untuk kita semua. Kusta-kusta ini sangat dirusak oleh penyakit yang mana seperti sebelumnya mereka dibatasi dari masyarakat agar mereka tidak mencemari orang lain. Pembatasan mereka telah ditentukan oleh kewenangan otoritas pemerintah. Yesus datang di hadapan mereka dan dalam penderitaan besar mereka berseru kepada Dia yang hanya dapat menyembuhkan mereka. Yesus meminta mereka untuk menghadapkan diri mereka kepada para imam. Mereka memiliki iman untuk memulai dengan perjalanan mereka. Percaya pada kuasa Kristus untuk penyembuhan mereka. Sebagaimana mereka melanjutkan perjalanan, mereka menyadari bahwa penyakit mengerikan telah meninggalkan mereka. Tetapi hanya satu dari mereka yang memiliki perasaan ucapan syukur. Hanya satu yang merasa berhutang budi kepada Kristus untuk perbuatan besar ini. Yang satu orang ini
kembali memuji Allah dan dalam penghinaan terbesar jatuh di kaki Kristus, mengakui dengan rasa syukur atas pekerjaan yang dilakukannya. Dan pria ini adalah orang asing. 9 lainnya adalah orang Yahudi. Demi orang yang satu ini yang akan memanfaatkan berkat kesehatan dengan benar, Yesus menyembuhkan 10 orang. Kesembilan meneruskan tanpa menghargai pekerjaan yang dilakukan dan tanpa memberikan rasa terima kasih kepada Yesus yang telah melakukan pekerjaan ini. Oke. Thank you so much. So in these two statements, as we have heard now, we find there the realization that God wants us to give Him recognition for the good that He does to us. Jadi dalam perumpamaan ini ya Kristus Tuhan ingin kita berada dalam pengakuan akan berkat-berkatnya yang diberikan kepada kita supaya kita bisa mengucap syukur, memberikan rasa terima kasih. When we give thanks, we realize that we are owing Christ or God the blessing, the benefit of the blessing, because myself as a sinful person, jadi pada saat kita memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kita, ya kita sebenarnya sedang berhutang kepada Tuhan, ya diri kita sendiri sedang berhutang bahwa kita itu adalah manusia berdosa, tidak ada apa-apanya tanpa Kristus. The reason why we are alive today is only because of the grace of Jesus, Him making the sacrifice for us. So that we can be free from the punishment of the law, Ya, or from itu. The punishment that we should receive. Jadi alasan mengapa kita harus mengucap syukur, ya kita ini sebenarnya bebas ya dari hukuman. Kita ini sebenarnya bukan Kristus yang dihukum, tetapi malahan harus kita yang dihukum, karena kita adalah manusia berdosa. But the important thing that we learn here is that we need to always keep in our minds the benefits that God is giving us. Jadi kita harus tetap dalam pikiran kita kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus ingat selalu. And when we do this, our faith will grow. Our faith not in ourselves, because if we, for example, said, I want to buy a car, and we go out and buy a car, we cannot praise ourselves. We need to give thanks to God, because it is Him that blessed us with the means to do that. Ya, itu jadi contohnya kalau kita ingin membeli mobil, ya itu kita harus mengucap syukur ya terlebih dahulu, karena bukanlah dari diri kita yang mendapatkan uang untuk membeli mobil itu, tetapi itu adalah sarana dari Tuhan untuk memberikan kita uang dan membeli mobil itu, dan adalah maksud Tuhan supaya kita bisa mengucap syukur. So whether it be something big or something small, we are to always consider this reminder from these words that we need to give thanks always. Ya, jadi kita harus mengucap syukur selalu ya. Jadi apapun yang terjadi. So when we come to our spiritual life, ketika kita datang dalam kehidupan rohani kita, we are sometimes wrestling between, do I need to follow God? Do I need to be part of the church community? Do I really need to give my heart to Jesus? Jadi kita perlu untuk memberikan kehidupan kita kepada Kristus, ya kerendahan hati. We wrestle with this thought. I would like us to read Luke chapter 15 verse 10. Jadi Lukas pasal 15 ayat 10. Jadi kita sedang bergumul dengan diri kita ya. Oke, I will read, brother. Yeah. Oke. Jadi Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Thank you. What does the verse say there? It says, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Jadi akan ada sukacita besar di surga kalau ada satu orang yang berdosa bertobat. When you and I
decide to follow Christ, when we decide to go and share the word with other people and they decide to follow Christ, there is constant joy in heaven. Jadi pada saat kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, bagikan kebenaran Kristus kepada yang lain, ya akan ada kegembiraan yang tetap di surga, ya, konstan, yang terus-menerus. And in my understanding, joy is always linked with thanksgiving, whether it be in words or in song or even in a prayer. Joy always results in some form of. Jadi kesukacitaan itu akan berada dimanapun kita berada, ya, ataupun kita menyanyi, ataupun di gereja, ataupun di mana-mana, itu harus menjadi tema kita. So I'd like us to read a few verses that will remind us of when we should praise God, when we should give that thanks to Jesus or to the Lord. Jadi saya ingin membacakan berapa ayat-ayat yang mengatakan bagaimana kita bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. So the first verse is Psalms 6 verse 5. Psalms 6 verse 5. Oke, jadi ayat pertama adalah Mazmur 6 ayat 5. Oke, I will read, brother. Thank you. Oke. Jadi Mazmur 6 ayat 5 mengatakan sebab di dalam maut tidak Psalm 6 verse 5. Yeah. Oke. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? So it's asking a question, or telling us that for in death there is no remembrance of thee. In the grave who shall give thee thanks? So when are we to give thanks? While we are alive. Jadi bagaimana? Jadi di dunia orang mati itu tidak ada yang memberikan ucapan syukur. Jadi bagaimana kita bisa memberikan ucapan syukur? Yaitu kita yang sementara hidup sekarang ini. Many times parents will say, "Don't bring me flowers when I'm dead. Bring me flowers while I'm alive." Ya, So, banyak orang-orang orang-orang katakan jangan membawa ini apa ini? Jangan membawa bunga kepada orang mati, tapi bawalah bunga kepada orang hidup. So for those who still have their parents around, we need to make sure that we give them thanks while they feel bad when they die, that, oh, I didn't actually spend any time to thank my parents for what they have done for me. Ya, jadi bagi mereka yang masih memiliki orang tua, berilah ucapan syukurmu kepada orang tua, rasa terima kasih selagi mereka masih hidup. Jangan mereka sudah meninggal, ya. Jadi tidak bisa lagi berikan ucapan syukur atau rasa terima kasih kepada orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang sudah mati. So going on to the next verse is Psalms 18 verse 49. Psalms 18 verse 49. Jadi Mazmur 18 verse 89. Psalms 18 verse 49. Oh, 49. Jadi Mazmur 18 ayat 49. Ini ayat berikutnya yaitu mengatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. We need to give thanks unto God everywhere, among strangers, among people in our church. We need to give him thanks in music, in singing. This should be our constant mood or our constant focus of giving thanks to God. Ya, kita harus memberikan ucapan syukur di berbagai tempat, dimanapun kita berada. Mungkin pada saat kita menyanyi, atau pada saat kita sedang dimanapun kita berada, atau dalam pekerjaan, itulah yang harus menjadi suasana hati kita, mood kita. So when we go to the next verse in Psalms 30 verse 4 and 12, I'll paste it in the comments as well. Psalms 30 verse 4 and 12. Jadi Mazmur 30 ayat 4 dan 12, verse 12, verse 4 and verse 12. Yeah, verse 4 and 12. Oke, jadi Mazmur 30 ayat 4 dan 12 berbunyi, dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya,
Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ayat 12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Thank you so much. So there we reminded that we need to give thanks for the remembrance of His holiness, or at the remembrance of God's holiness. So again, as I was mentioning earlier, we need to thank God for His blessing of dying on the cross for us, His mercy that we are still alive today. Jadi kita harus memberikan ucapan syukur karena Tuhan ya. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi kita harus memberikan ucapan syukur. And then also it says that we should not to God forever. Sorry brother, your voice is choppy. Yeah, sorry. I was saying that we should remember to give thanks to God throughout our life, as it says in verse 12, that we need to give thanks to God forever. Jadi kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Karena Dia telah mati bagi kita dan itu yang harus kita lakukan selamanya. So when we in this mind of giving thanks, when we read Psalms 35 verse 18, I'll paste it there again, Psalms 35 verse 18, which talks about giving thanks in great congregation among many people. So this is also where we should praise God. Jadi di sini dalam Mazmur 35 ayat 18 katakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Chronicles 16 verse 8 says that we need to give thanks unto God, call upon His name, make known His deeds among the people. So what should we thank God for? Everything that He has done for you. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu adalah kita harus memberikan ucapan syukur. Karena apapun yang dilakukan itu, ya semuanya hanya untuk kita. Saya 1 Tawarik 16 ayat 8, 1 Tawarik 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. And then when we read in 1 Chronicles 16 verse 34, we also find that it says that we need to give thanks to God for His goodness and also for His mercy that endures forever. Jadi ya sebagaimana saya sudah bacakan tadi, jadi 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So in conclusion, what we are learning today is that we need to have a mindset of thanksgiving. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memiliki pemikiran yang ditempatkan untuk ucapan syukur ya, ucapan syukur yang terus-menerus. On a physical level, the things that we physically receive, we need to give God thanks for that. Ya, and also on a spiritual level where we have the dalam secara fisik ya, pekerjaan fisik kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, rasa terima kasih kita, dan juga secara rohani ya, kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan terus-menerus. And then also on a spiritual level where we need to thank God for the spiritual blessings we receive of knowing about His mercy, knowing about His love, knowing about His... Ya, itu jadi spiritual labor ya, jadi pekerjaan rohani yang mana Tuhan telah berkorban bagi kita. Tuhan telah berkorban banyak bagi kita. Dia telah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Itulah yang harus menjadi ucapan syukur kita terus-menerus. So as young people, I would like to encourage all of us that we need to develop the mindset of giving thanks to God very early in our lives. Ya, sebagai orang muda kita harus mengembangkan ini dalam pemikiran kita ya, kita harus tempatkan dalam pemikiran kita untuk memberikan selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Lebih cepat, lebih bagus, karena itu adalah hal yang baik bagi kita sebagai orang muda. Because that will benefit us
moving forward as we become adults and as we become older adults, we will have the habit of giving thanks. Ya, karena itu akan menjadi manfaat, kebaikan bagi kita pada saat kita sudah dewasa nanti. Karena itu akan menjadi kebaikan juga kepada yang lain. In my personal experience, I realized many times, or made the experience many times, where someone gives me something and early on in my life, I didn't say thank you. And when you go back to that person to receive something again, maybe assistance or help, whatever, they are not as eager to give you that help again. Jadi dalam pengalaman saya secara pribadi ya seringkali ada orang yang memberikan saya sesuatu tapi saya tidak mengucap syukur ya. But when I changed my mindset about thanksgiving and sharing and being grateful, people opened up multiple more times to when they give you something and you say, "Oh, I'm so grateful for this, thank you." Next time when you need help, they will always be open to help you because they know how grateful you are for their help. Ya, jadi pengaruh kita ya akhirnya saya mengubah ya cara saya sendiri dalam pengalaman saya. Dulunya saya tidak mengucap syukur, akhirnya saya berbalik untuk memberikan rasa terima kasih saya kepada sesama saya, dan pada saat itu akhirnya dilipat gandakan oleh Tuhan dan teman-teman saya lebih menghargai saya, dan itulah yang menjadi contoh pengaruh ya. So perhaps you can just read for us the paragraph from Selected Messages, Book 2, page 315. Okay, paragraph 1, selected message. Okay, brother. Yeah, I will read. Thank you. Okay. Semua orang harus bersandar pada Tuhan dalam ketidakberdayaan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka harus tetap rendah hati, berjaga-jaga dan berdoa. Pujian dan ucapan syukur harus mengalir dalam rasa syukur dan cinta yang tulus kepada Tuhan. Dalam perkumpulan orang-orang benar dan di dalam jemaat, mereka harus memuji Allah yang Maha Tinggi. Semua yang merasakan hubungan erat mereka dengan Tuhan harus berdiri di hadapan Tuhan sebagai saksi-saksinya, mengutarakan kasih, belas kasihan, dan kebaikan Tuhan. Biarlah kata-kata menjadi tulus, sederhana, sungguh-sungguh, cerdas, hati terbakar dengan kasih Allah. Biarlah bibir dikuduskan untuk kemuliaannya, tidak hanya untuk mengumumkan belas kasihan Allah dalam pertemuan umat kudus, tetapi untuk menjadi saksinya di setiap tempat. Para penghuni bumi harus mengetahui hal itu. Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup. Selected Message 2, 315. Amen. So basically what we are learning today, as I mentioned earlier on, we are to give thanks to God in everything, with hearts full of joy, with our realization, even in bad times, we are to still thank God for the many other blessings that He has given us. And even in bad experiences, try to see the positive. Ya, oke. Something. Jadi kita harus memberikan ucapan syukur sebagaimana saya katakan tadi sebelumnya. Jadi meskipun di dalam situasi yang pengalaman yang buruk ya, ucapan syukur itu harus mengalir dari kita. And try to have that relationship with God that you can learn from Him, and He basically accepts your things and your requests and understanding. And if you have questions, He will give you answers. So we need to, as young people, learn that flow of sharing the word with God, sharing that experiences with God, and then going out there in the world, sharing things for us, our blessings, sharing the messages of truth, and teach other people to be thankful as well, so that when we come back together and we look at our life, we can only see the good that God has done for us. Ya, jadi kita sebagai orang muda harus selalu mengucap syukur ya. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menjadi pengaruh ya. Kita harus mengucap syukur terus, karena itu akan menjadi pengaruh kepada orang lain. So I would like to leave you with a challenge that you can try to implement in your life. Dan kiranya saya ingin menantang kita semua bahwa kiranya ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita.
try to find a small notebook that is a personal book for you. And in that book, every day, try to at least name 3 different things that you experienced that day that you are thankful for, whether they were Jadi good or bad. tulislah ya. Jadi Just write. kita buat buku catatan ya. Tulislah pengalaman kita yang baik atau buruk. Terus pada saat kita berdoa ucapkan ini pengalaman kita yang kita sudah tulis. Jadi ucapkan dengan rasa syukur. So write your experiences in there, and when you're going through the toughest of times, go back to that book and look at. You will be so encouraged that experience that you're going through will be so small. Jadi kita tulis ya, meskipun kita jadi kita tulis dalam buku catatan ya, buku catatan mungkin kecil atau besar. Jadi tulis ini yang pengalaman kita yang sangat terburuk ya. Jadi kita berpikir kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat kecil sekali sebenarnya, meskipun itu sangat buruk. So this is what I wish to share with you today, and I thank God for the opportunity once again, and also for your willingness to your invitation firstly, and also for your willingness to share together the word this morning. I only have a few, and also brother, yeah. Nah, jadi saya sangat mengucap syukur ya. Jadi kiranya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk selalu mengucap syukur. And also thank you, brother Michelle. Oke, terima kasih semuanya. So I have 10 more minutes because I have another live stream in the 9:30 my time, or in the next half an hour. So I would like to maybe ask Claudia or Oke, jadi ini saya sebenarnya akan mengadakan pertemuan ya di sini sekarang. Jadi 9:30 mulai acara, dan saya akan buat live streaming ya di gereja kami. So if there are any questions, maybe we can take 1 or 2 questions, and then if you have any other questions, you are welcome to send me a WhatsApp or send me an email, but preferably maybe WhatsApp will be best. So I'll put my number in the chat, so you guys can always keep in touch with me should you wish to chat. Oke, kalau ada pertanyaan saya akan bisa berikan 2-3 pertanyaan sekarang. Oke, ada pertanyaan sekarang? Atau kalau tidak sempat ya, ada WhatsApp, saya bisa mungkin WhatsApp atau email. Oke, ada pertanyaan, 2-3 pertanyaan bisa. Ada yang ingin bertanya? Oke, ini boleh 1-2 orang bertanya. Ada? Mungkin Sister Bless atau Arsya atau Claudia bertanya sesuatu ya. Jadi dia ada tunggu ini sekarang. Oke, pertanyaan kalau dari saya yang mengenai Saudara Mansol, tolong di-translate saya. Oke. Mengenai yang itu cerita contoh itu loh, yang tadi yang pertama yang mengenai orang yang sakit kusta, terus yang sembuh kan cuma yang sembuh 10 semuanya, terus yang balik itu kan cuma 1. Itu kan dia bilang itu orang Samaria. Justru orang yang bukan orang Yahudi itu kan nggak balik yang 9-nya. Dari mana? Bukan orang Samaria itu. Sorry tadi yang 1 itu bukan orang Samaria, dia itu kita tulis orang asing ya sebenarnya. Jadi salah tadi Bebida bilang, jadi itu orang asing bukan Samaria. Jadi yang ini orang asing, terus yang 9 itu orang Yahudi. Oke, jadi pertanyaannya? Enggak, sebenarnya ya pertanyaan saya tadi, kalau kan tadi dia bilang orang Samaria. Saya mau tahu itu ada tulisannya dari mana gitu. Kalau itu yang orang Samaria yang balik. Oh, bukan, orang asing. Dia itu orang asing. Terus pertanyaannya apa? Ya itu yang orang Samaria. Oh ya, oke.
salah terjemah, salah translator. Iya, salah terjemah tadi. Iya, bukan Samaria, itu orang asing. Orang asing. Okay, any question, brother? When you become a member of SDARM? A question from Arsya Kilapong. Okay. Yeah, so I became a member of our church in 2010. Jadi saya menjadi anggota Gereja Advent Pembaruan pada tahun 2010. Yeah, and so it's now more than 10 years, but I grew up in the Reform movement. Ya, itu sudah 10 tahun saya telah menjadi anggota Advent Pembaruan karena saya bertumbuh dari keluarga Advent juga, keluarga pembaruan. How I felt at the time, yeah, it was a wonderful blessing to be able to be baptized. Okay, you were 12 years old that time when you get baptized? No, I was 19 years old. Oh, oke. Jadi saya berumur 19 tahun pada saat itu waktu saya dibaptis menjadi anggota Advent Pembaruan. So that is 10 years ago. So now I'm 29. So 10 years ago I got baptized. Oke, jadi itu sekitar 10 tahun lalu ya. Dan saya sekarang Tapi sudah berumur 29. sekarang. Sorry, 10 tahun lalu Yeah, ya. Sekarang saya so- sudah berumur 29. So yeah, it's been a wonderful experience so far, and I would like to encourage many young people to take the step to be baptized as well. Ya, Yeah, oke. it, Jadi really brings joy. ya itu ya ini jadi dorongan kepada orang-orang muda yang belum dibaptis ya. Jadi saya ingin mendorong ini orang-orang muda yang belum dibaptis siapa ini ya. Ada siapa ini? Lisa, siapa lagi? Banyak. Ada Bless, ada Johanna, siapa lagi yang belum dibaptis? Jadi saya ingin mendorong kepada orang-orang muda yang belum dibaptis. Itu dia bilang. Oke, ada Saya lagi translate dong. pertanyaan lagi? Terus gimana dengan pernyataan pas habis dibaptis, selamat datang dalam apa itu penderitaan? Okay, brother. There is a question here. Yeah. Yeah. So there is a question here. Someone said that when you get baptized in our church, so he's the member of the SDARM church, and I didn't want to say his name, but he said that when you get baptized, he will say that welcome to the tribulations and every difficulties that will happen in the church. So is it true explanation about when you get baptized and then you will accept the reality like that, or what? Yeah, I think where the brother is coming from is from definitely now targets you because now you are publicly displaying that, saying that you are now a member of the church, you are now a child of God. Jadi ya karena pada saat dibaptis ya kita secara publik ya secara umum kita diakui sebagai anggota Gereja Advent Pembaruan. But I think what we should always focus on is on the positive side of things. My personal experience has been like once you become baptized, you have a more closer experience with God. You are able to do more for Him as well. Jadi pada saat kita dibaptis ya, saya pengalaman saya sendiri ya. Jadi kita akan sanggup untuk bersama-sama dengan Dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. That is why before being baptized, you need to already have a relationship with God and understand why you are taking the step of baptism, so that should you face any challenges, which Oke, jadi pada saat dibaptis harus berpikir baik-baik ya. Pada saat dibaptis harus berpikir baik-baik. Karena ini adalah menantang ya. Ada tantangan yang akan Tuhan berikan. Nantinya akan lebih banyak itu kesukaran. So remember the verse that we learned about already earlier, that I think it was. Sorry, hello.
Hello, brother. Your voice is Yeah, chopped. Okay. that's why I was. Can you hear me? Okay. Keep going, bro. Ye- Okay. So I would like to leave an encouragement with the person that asked the question. Luke 6 verse 22 and 23 Jadi basically speaks there that when um, jadi yeah, Luke Lukas 6 verse Lukas 6 ayat 22, jadi saya akan ulangi lagi. Dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upamu besar di sorga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Oke. Yeah, so when bad things do happen after you become baptized, don't be discouraged. Remember that it happened to Christ, it happened to the prophets, so it might happen to you. It might not be, but it might. And therefore, you Jadi need to still be faithful and trust God. Jadi itu yang akan terjadi ya. Ya, sebagaimana Kristus telah mengalaminya, kita juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kita harus sebelum kita dibaptis ya pikir baik-baik ya. Karena Lukas 6 ayat 23, 22 dan 23 katakan sangat jelas bahwa kita akan dikucilkan, akan dibenci. My encouragement that I'd like to leave with you. Are there any other questions? Oke, Because ada I lagi soon pertanyaan have yang to- lain? Oke, jadi ini oke. No, thank you, brother Stephen. Oke. Daniel. Nathan. Thank you, my brother. You're welcome. Ada lagi pertanyaan? Atau ada tambahan mungkin? Ada. Hah? Oh, ada Bless. Aku Ada si Bless. pertanyaannya gini ya. Kan ada satu firman dibilang jangan berdusta. Terus ini misalnya contohnya kita itu lagi terpuruk, sakit hati, pokoknya apapun itulah. Terus tapi yang tadi dibilang tadi di firman tadi harus selalu bersyukur. Kalau misalnya kita bersyukur, tapi kan kayak kita membohongi diri kita ke bahwa kita itu lagi dalam keadaan yang apa ya? Yang tadi yang terpuruk gitu. Jadi gimana? Apakah kita harus tetap bersyukur tapi membohongi diri kita dengan menutupi rasa sakit itu atau gimana? Maksudnya bagaimana ini? Jadi kenapa kita harus membohongi hati kita gitu loh. Sedangkan ayat kan kita ini dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Oke. Sedangkan kondisi kehidupan kita understood. Oke, brother. Ayub aja. Oke, there is a question here. Kan? Kondisi Ayub bersyukur. Oke, there is a question here asking by one of our sister. She asked about so when we give thanks to God, but actually at the same time we deceive ourselves. We feel like we are giving something that is not true to God, but we recognize that we give thanks. That's the question. So how is it like that? So actually we are deceiving ourselves. Is it true or how is it work? I'm not sure if I understand the question correctly. So just repeat it again, please. Okay. I will help to translate. Okay, translate. Okay. So the question of my sister is, when she is sad and discouraged, that's real situation. She was sad and discouraged. She was broken, and then there is another verse which says that don't lie. We should not lie, right? There is in the 10 Commandments. But in another verse, which is we just studied a while ago, that we have to be thankful for all things. Yes. In any situation. And how can I be thankful like that? How can I follow the other verse, which is say don't lie,
And then how can I follow in the same time that I should be thankful? If I am thankful, and then I must be lying to myself that I'm not broken. I am not. I'm not discouraged, but actually I'm broken. I'm Yeah, discouraged. yeah. Do you understand what I mean? Yeah, no, I understand what Okay. you mean, totally. Thank you for the question. I think the best remedy is that, like you said, you have to face your reality. You are sad, and when we are sad, we cry, we don't want to eat, whatever the case may be. But I think with that, we need to change the mindset of from being sad to still being thankful. Like, we need to thank God for the small things in those moments. Like, if you had a plate of food to eat, if you have a place to stay, one of the most thankful things, or things that we must be thankful for. So to come out of that sadness, we need to try to focus on the positive side of things, the things that we are thankful for. And then on top of that, also in that sad experience, we need to ask God, why am I going through this experience? And many of the times that personally I've made when I've gone through a sad experience, it was for my benefit at the end of the day. Maybe at that moment I don't see it, but few weeks down the line, few months down the line, I realized that, oh, if it wasn't for that bad experience, which normally a bad experience is, I don't like the outcome of what happened. Then basically, we after a while, when you look back, you realize like, oh, that outcome was for my benefit. So I think maybe at the time it might not seem positive, say thanks to God, but always keep that positive mindset and realize that perhaps God has a purpose in this sad moment. Yeah. Did you get that? Oke. Cepat sekali kok tadi. Ada terlalu cepat ya, Eke. Nggak bisa diterjemahkan semuanya, tapi poin dari yang dia kasih tahu tadi adalah bahwa ya kita emang harusnya jujur, kita bilang bahwa kita lagi sedih di situasi itu, kita lagi hancur, kita sedih, tapi mungkin kita menyadarinya nggak di waktu yang sama gitu, nggak di waktu yang sama, mungkin minggu berikutnya atau bulan berikutnya kita nyadarin, oh ternyata ini, dan kita kan berdoa tanya sama Tuhan, ini sebenarnya apa sih Tuhan? Ini sebenarnya maksudnya apa? Karena segala sesuatu kan terjadi karena ada alasannya. Dan segala sesuatu sesuai ayat kita, all things work together for good kan. Semuanya itu terjadi untuk sebuah kebaikan yang Tuhan tahu itu buat kita. Jadi kita akan itu, tapi akan kita sadari kalau kita terus tanya sama Tuhan apa sebenarnya, dan suatu saat kita akan bersyukur untuk itu gitu. Tapi memang bukan hari itu ya nangis aja katanya, hancur aja nggak apa-apa, tapi tetap ada koneksi sama Tuhan gitu, tetap tanya gitu sama Tuhan sampai tahu kenapa harus kita bersyukur. Oke. Awesome. Siapa lagi? Awesome. Yeah. I think we can maybe just close with a prayer, or from my side, then I can leave, and you guys can continue if you wish to. Oke, jadi kita ingin menutup ya, karena ini saya ada waktu ya, kepepet. Jadi kita akan menutup, dan Bless ya yang menjadi pembawa acara, silakan dipimpin. Oke, terima kasih untuk Saudara Andrew, dan sekarang kita langsung tutup, langsung berdoa saja ya. Soalnya dia buru-buru. Saudara Marcel, tolong Saudara Andrew diterjemahkan, Saudara Andrew yang berdoa tutup. Okay, Brother Andrew will pray and then I will translate. Okay, thank you. Let us bow our heads and close our eyes to pray. Our gracious Heavenly Father, Bapa kami pengasih di surga, kami berterima kasih. We thank you for the privilege of coming together to be able to study the word. Kami berterima kasih karena kesempatan untuk
mempelajari akan firman-Mu. We thank you for learning from that word that we are to be thankful for many things in our lives. Jadi kami sangat mengucap syukur karena kami telah mempelajari firman-Mu bahwa kami harus mengucap syukur dalam kehidupan kami apapun yang terjadi. I pray that thou please be with the young people in Indonesia. Saya berdoa untuk kedamaian yang ada kepada orang-orang muda di Indonesia. And thy church overall there with everyone, the members and everyone that attends. Dan juga jemaat dan setiap anggota yang hadir. And give them thy grace and thy love and thy mercy and the spirit of thanksgiving, not only in good times but also in bad times. Jadi kiranya Engkau memberikan mereka ucapan syukur bukan hanya di hal-hal yang baik, tetapi melalui hal-hal yang buruk yang terjadi. And overall, we thank you for thy love and thy mercy towards us all. Sabbath day, and for those who are starting the new week, please bless them as well. Jadi kiranya Tuhan memberkati kami semua. All this we thank thee in the name of Jesus. Amen. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Thank you, everyone. Thank you, brother. Okay, thank you. Thank you all. Steven. Thank you, brother. Thank you, brother Stephen. Thank you, brother. Thank you, brother. See you next. I will see again your live streaming Zoom with brother Miguel. Yes. Yes, brother Miguel I on look forward Tuesday, to that right? too. Yes. Oke. Yes, Jadi ini Tuesday. saudara Stephen Jacobs. So, Nantinya akan ada live streaming lagi dengan saudara Miguel Mendoza ya dari Brazil. Jadi hari Selasa katanya. Hari Selasa ya saudara Miguel Mendoza, jadi bisa lihat nanti saudara Miguel Mendoza akan posting. Jadi akan live streaming, akan lewat Zoom nanti, lewat YouTube. Oke. amen. Okay. Thank you so much. Thank you so much, brother. Thank you so much, brother. Happy Sabat. Bisa Thank Bang. you. Happy Sabbath to you too. Bisa, Bang. God bless Thank you. you, brother. Thank you semuanya. See you soon. Happy Sabat, everyone. Bye-bye. Bye. Bye. Oke. Kayaknya kita orang-orang muda masih boleh lanjut ya. Itu masih Apa, muda itu. Tante Jola di sana ada acara sore jam berapa? Kurang tahu lagi, nanti mau tanya, Pak. Mau tanya? Oh, kalau ada Abah bilang no. Iya. Oke, what Kong next? apa nama? Supaya torang boleh pindah. Kalau belum, torang masih mau selanjut di sini. Baru jam 2. Kesaksian orang-orang muda. Baru jam 2. Iya. Baru jam 2 dilanjut. Lanjut ya. Ini baru jam Gak 3. mau menyanyi. Baru jam 3 ini. Ya. Oh, jam 3 nih, Pak. Di sini jam 2. Nyanyi sama Bapak. Ayo, Oke. Mati. Oke, kita lanjut acara orang muda ya. Ada yang mau bawa acara, kesaksian, sharing. Kesaksian, sharing. Ayo. Atau ada yang mau dibahas? bahas soal yang minggu lalu. Apa tuh? Pertanyaan Brother Marcel. Apa? Oh, oke, yang itu. Oke, saya mau jawab deh kalau yang itu. Nah, Apa itu? oh ya, diulangi pertanyaannya, Boleh diulangi pertanyaannya? Apa ini? Tentang apa ini? Masih ingat nggak yang nanya itu?
Marsal yang nanya kamu. Tentang oh itu. Yang nanya kayaknya udah lupa. Oh iya. Ini Daniela sudah ada. Iya, enggak apa-apa. Saya bantu jawab lah. Iya, kalau Sepengetahuan dia jawab saya. saja kan sudah tahu kan. Ya kamu tanya lagi supaya yang belum tahu pertanyaannya apa gitu loh. Rata-rata kan hadir kan sini minggu lalu. Jadi sudah tahu. Kanatan enggak, bro. Oh, bisa dia yang kasih tahu Yohana. Juga enggak. Ayo tanya lagi ya. Nggak apa-apa, tanya aja, kan sharing. Ya itu, ulangi saja yang minggu lalu. Jadi pertanyaan yang ya. Sudah, Claudia saja bilang, jangan saya. Kan Marcel yang tanya. Kan minggu lalu itu kan, ini kan beda terus sekarang. Ini kan pertanyaan sekarang minggu lalu beda. Tanya. Oh yaudah deh, saya tanya, saya jawab sendiri. Oke. Ya udah. Jadi pertanyaan yang kemarin saya mau tanya lagi dan saya jawab lagi ya. Jadi pertanyaan yang kemarin itu gimana kalau ada gitu orang luar nih ya, orang luar tiba-tiba kucuk mau dibaptis. Nah mau dibaptisnya karena ada pasangannya di dalam, entah pacarnya cowok atau pacarnya cewek. Pokoknya ada yang dia suka di dalam sampai akhirnya dia mau dibaptis, kayak gitu kan. Kurang lebih pertanyaannya. Nah, jawaban saya adalah sepengetahuan saya ya, belum ada sih yang jujur seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak bilang begitu bahwa itu motifnya dia, ya kita nggak tahu kan, cuman Tuhan sama dia yang tahu motifnya seperti itu. Tapi kalaupun dia bilang lah, saya pribadi bakalan shock sih. Wah, oh ternyata kayak gitu ya, shock aja. Shock pertama, ekspresi saya akan shock. Oh ternyata mau dibaptis karena saya gitu, saya bakalan shock. Dan yang dilakukan adalah posisinya apa dulu? Orang ini sudah dibaptis atau belum dibaptis? Kalau orangnya posisinya belum dibaptis, masih bisa dikomunikasikan. Kan? Dikasih tahu bahwa harusnya nggak boleh kamu dibaptis karena saya, tapi harusnya kamu dibaptis karena Tuhan. Karena akhirnya kalau kamu dibaptis karena adanya saya, nantinya kalau saya tiba-tiba nggak cinta kamu lagi, atau saya tidak berbuat baik sama kamu, atau saya berbuat tidak sesuai dengan kebenaran, yang ada kamunya kecewa karena kamunya datang ke sini ngelihat saya. Jadi kamu bakalan kecewa. Tapi kalau kamu datangnya untuk Yesus, apapun yang akan terjadi kepada saya kelak, kan kita nggak bisa lihat ya orang ini akan baik terus ya. Orang bisa berubah dari baik bisa jadi jahat, jahat jadi baik. Orang yang tadinya pakai dasi bisa jadi pakai yang robek-robek. Orang yang tadinya rajin masuk gereja bisa jadi minum alkohol. Kita nggak tahu, semuanya bisa berubah. People change at time. Jadi kalau dia posisinya belum dibaptis, kita bisa ngomong baik-baik tentang itu supaya diarahkan, jangan dibaptis, jangan memaksakan dibaptis karena saya. Tapi kalau posisinya sudah dibaptis, terus akhirnya mengakui hal itu, ya kita harus tetap harus ngomong juga bahwa ya harus dikembali penjelasannya sama, ya nggak boleh kita dibaptis, ya pelan-pelan diarahkan supaya fokusnya bukan kepada kita tapi kepada Tuhan. Nah itu akhirnya apa ya? Karena ini kan kita di pembaruan itu kan ada 2 ya. Kalau dia dosanya tidak melanggar hukum ke-7, tidak melanggar pembunuhan kayak seperti itu, kayak yang fatal-fatal baru dipecat. Tapi kalau dosa karakter aja, dosa motif, itu yang hakimi Tuhan, bukan kayak
pendeta nggak bisa mecat atau anggota jemaat tidak bisa bilang oh ini orang harus dipecat karena motifnya dibaptis tuh nggak kayak gini-gini, enggak. Jadi ya yang bisa kita lakukan hanya menasihati dan berdoa semoga motifnya dirubah karena yang paling penting itu dari hati. Motif itu penting, we. Ketika motifnya baik maka yang keluarnya akan baik gitu. Jadi ya itu sih cuman Tuhan dan orang itu yang tahu dan cuman Tuhan yang bisa bilang bahwa itu. Kalau saya bilangnya itu ya nggak bagus, tapi prosesnya nggak bagus itu ya cuman Tuhan yang tahu prosesnya dia seperti apa dan hati orang itu seperti apa tuh cuman Tuhan yang tahu. Ya itu sih jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain. Oke, Betul, Kanatan. Claudia 100%. Setuju. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, simple. Kalau misalkan orang luar mau menikah karena pasangannya orang Advent, tiba-tiba dia mau menikah terus harus dibaptis dulu, ya gampang karena dia menikah atau dia dibaptis atau menikah itu urusannya sama pendeta. Pendeta yang akan tanya. Dan itu akan gagal. Kamu agama apa? Kamu harus belajar dulu, sekian lama belajar, bla 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 bla. Ya mereka nggak akan bisa menikah, gitu loh. Kecuali dia memutuskan untuk menikah di luar pembaharuan. Nah itu beda lagi konsepnya. Ya kalau dia ingin menikah di pembaharuan, pendeta yang akan punya urusan. Pendeta yang akan menanya kepada pasangan itu. Ya kan? Paham nggak sampai sini? Jadi pendeta yang akan bertanya kepada pasangan itu, apakah kamu sudah menerima pembaharuan, sudah tahu doktrin-doktrin pembaharuan, apa sudah belajar? Kalau dia jawab belum paham, tapi saya mau menikah dan saya mau dibaptis, pendeta akan menjawab itu tidak bisa. Pendeta sendiri yang akan menjawab itu tidak bisa. Dan pendeta juga nggak akan berani mengambil keputusan untuk membaptis atau apalagi menikahkan orang. Pendeta kita tidak seperti itu. Pendeta kita di pembaharuan tidak seperti itu. Jadi itu urusan pendeta. Jadi menikah di pembaharuan itu sangat hati-hati. Maupun dia punya motif, ya seperti yang di Claudia bilang tadi, ya kita nggak tahu isi hati seseorang motifnya, ya kan? Tapi kalau yang kita bisa lihat, dia ingin menikah tapi dia bukan pasangannya bukan dari pembaharuan, pendeta sendiri yang akan melakukan tugasnya. Paham nggak sampai di sini? Ya. Jadi pendeta sendiri yang akan melakukan tugasnya. Nah, pendeta yang akan mengarahkan, kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, kamu harus seperti ini dulu, kamu harus ikut sekolah sabat dulu, ikut kelas baptisan dulu. Ya kan? Setelah itu baru keputusannya kamu mau dibaptis, ya silakan. Nah, setelah baptis mau menikah, nah itu pendeta itu semua. Pendeta kita nggak akan mensetujui, mengiyakan langsung baptis. Ini bukan mission, ya kan? Ini pembaruan, bukan mission. Mission is okay, seperti itu. Tapi gini. Paham ya? Ya paham, makasih ya Kak. Nah tapi gini ya, secara pribadi saya ya, pengalaman saya dan adik saya Clef itu sudah mengaku benar-benar dia itu dibaptis, vegetarian, semuanya itu dia ngaku bahwa dia ngelakuin itu demi mamanya. Nah, kalau ada tadi yang dibaptis karena ada pasangan di dalam, nah ini Clemens, dia dibaptis vegetarian dan semuanya itu karena mamanya. Dan akhirnya adalah ketika mamanya meninggal atau mamanya pergi atau mamanya mungkin nyakitin atau apa, dia pun pergi. Karena motifnya adalah dia dibaptis karena mamanya. Saya pribadi juga seperti itu dulu. Jadi saya dibaptisnya udah lama. Tapi hubungan saya dengan Yesus baru terikat, baru berhubungan, baru menikah itu beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, jujur ini sebelumnya
bukan karena memang saya mau dibaptis, tapi karena saya ikut-ikutan. Oh, karena orang tua saya begini, saya nggak mau nyakitin orang tua saya, jadi saya dibaptis. Jadi ini sebuah pengakuan besar di sini bahwa memang dulu awalnya dibaptis bukan karena dan itu salah ya, bukan pantas diikuti, itu sangat salah. Dan proses orang berbeda-beda kan. Dan proses saya temukan adalah ya baru tahun-tahun belakangan ini gitu loh. Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Apapun motifnya, kalau dia mau datang rajin, mau belajar, siapa tahu Roh Kudus bekerja, akhirnya motifnya berubah. Sudah, mau belajar silakan, apapun motif kamu. Tapi pada saat dia rajin dan belajar, Roh Kudus bekerja, motif itu akan berubah. Terima saja. Kalau motifnya nggak berubah, lain soal. Jadi nomor 1, terima, ajar, ikutin. Biarlah Roh Kudus bekerja dan motif itu akan merubah dia. Terima kasih. Terima kasih Om Andi. Nah, itu benar-benar, itu benar banget. Tapi ada yang membuat alasan seperti itu. Alasan kayak gini. Oh ya udah deh, nanti kan juga Roh Suci bekerja, ya udah yang penting dia dibaptis dulu. Ada yang kayak gitu. Sampai detik ini nggak pernah balik di pembaruan hanya karena berharap bahwa oh itu Sister Dina bisa kok menikah dengan orang luar, terus orang luarnya masuk dan sekarang jadi misionari. Orang jadi pada ngikut-ngikutan. Nggak semua orang punya proses yang sama. Jadi jangan pernah berpikir ya udah yang penting masuk dulu, nanti bakalan berubah. Nggak boleh begitu karena nggak semua punya proses sama. Takutnya nih ya, apa namanya? Oke. Ya, memang semua orang tidak sama dalam proses-proses seperti itu. Masa motif kembali ke tadi itu, memang motif itu ya hanya kita sendiri yang tahu. Ya kan? Kalau misalkan kayak saya pribadi ya, kita nggak ngambil contoh orang luar. Saya pribadi, saya lahir di pembaharuan. Ya kan? Clement lahir di pembaharuan. Kita yang ada di sini lahir pembaharuan maupun ada yang nggak lahir di pembaharuan. Di usia berapa kita mulai dibaptis? Nah setelah dibaptis kita mengalami kehidupan yang seperti apa? Jatuh bangun. Kayak saya sekarang saya menikah sama orang Advent luar, ya kan? Apa ini kan proses yang berbeda, ya kan? Proses yang berbeda. Setiap orang punya proses yang berbeda. Jadi motifnya itu saya tidak punya motif. Saya memang sudah menerima pembaruan, saya paham itu pembaruan, saya dibaptis, ya kan? Tapi kehidupan saya karena saya harus berumah tangga, saya mendapat pasangan saya di luar pembaruan. Ya kan sampai hari ini ya saya masih berjuang untuk dia masuk di pembaruan. Jadi memang baptisan dengan pernikahan itu memang sangat sakral sekali, memang harus dipelajari dengan sangat benar. Jadi kalau masalah motif itu ya kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu motif seseorang mau dibaptis itu untuk dia menikah sama seseorang di dalam. Tapi kalau kita lahir di pembaharuan, kita akan dibaptis. Ya kan? Tapi kalau pertanyaannya sekarang pengen jadi pertanyaan, yang dibaptis ini anak-anak dari anggota pembaharuan atau anak-anak yang bukan dari pembaharuan? Seperti itu. Jadi kalau anak-anak pembaharuan seperti saya langsung baptis. Tapi kalau anak-anak bukan dari pembaharuan, mereka harus ikutin prosedur. Mereka harus diajar, dididik, ya kan, ikut sekolah sahabat, ikut pelajaran baptisan, seperti itu. Setelah nanti dia dibaptis, dia mau menikah dan pernikahannya menjadi masalah, itu bukan salah baptisan, bukan salah pernikahan, bukan salah pendeta, tapi salah pasangan itu. Seperti itu ya, salah pribadinya. Jadi baptisan itu tidak bisa disalahkan, pernikahan tidak bisa disalahkan, tapi itu salah pribadinya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang lain, oh ini bisa dibaptis, tapi dia akhirnya menghilang, itu urusan dia. Ya kan? Itu urusan dia bagaimana dia mempelajari, menyelidiki Alkitab itu, mempelajari pembaharuan ini. Kalau dia pergi meninggalkan pembaharuan, itu urusan dia. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa, ini masalah karakter,
masalah sakit hati, masalah kecewa itu masalah pribadi. Saya sakit hati, saya meninggalkan Advent pembaharuan. Kan bisa kan? Bisa saja. Kayak Clement, saya sakit hati, ya kan? Misalkan contoh, saya dibaptis karena ikut orang tua. Tapi karena Clement lahir di pembaharuan, ya mereka akan dibaptis gitu. Masalah Clement, dia sakit hati atau dia kecewa, itu urusan dia. Itu masalah tabiat, masalah karakter. Jadi kita bukan, baptisan itu tidak bisa disalahkan, pernikahan itu tidak bisa disalahkan, kalau semua sudah sesuai dengan prosedur pembaharuan. Yang disalahkan adalah siapa yang menjalankan. Pribadi-pribadi inilah yang disalahkan. Kayak saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya bukan menyalahkan pembaharuan. Kalau saya pribadi menyalahkan pembaharuan, saya akan pergi jauh dari pembaharuan dan saya akan jadi murtad. Nah, tapi jangan dilihat jenggot saya bukan ustadz. Jadi tetap apa kebenaran itu tidak bisa disalahkan, baptisan tidak bisa disalahkan, pernikahan tidak bisa disalahkan, karena situ semua harus melalui prosedur pembaharuan. Yang disalahkan adalah mereka-mereka yang menjalankan itu. Terima kasih. Kembali ke laptop. Jadi laptop tadi topiknya apa? Kalau ada orang mempunyai motif masuk pembaharuan karena ada motif. Di pembaharuan tugasnya hanya jika ada simpatisan datang, motifnya apapun, mau belajar ya diajar. Kalau mau terima bagus, yang motifnya pada mulanya lain, ternyata setelah menerima kebenaran, Roh Kudus bekerja nih. Ya, kalau dia motifnya tetap begitu, diajar pun dia pun akan sulit. Nanti alam yang akan mengatur. Selama ada orang mau belajar, ajar saja. Apapun motifnya, ajar saja. Dan doakan, Roh Kudus akan bekerja. Ajar aja. Ya. Cukup hanya itu aja. Masalah dia murtad, masalah dia meninggalkan Tuhan, itu masalah dia sama Tuhan. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak, ada pertanyaan baru nih. Kami minum air putih biar. Marcel Masih ada yang belum jawab lagi? Kalau nggak, ada pertanyaan baru nih dari saya. Silakan, sister. Tanya. Kayaknya udah deh. Melanjutkan yang tadi nih. Kalau soal kan kita balik lagi ke pasangan nih. Bagaimana? Karena banyak yang di sini belum pada nikah kan. Oh, Marcel udah puas belum? Sudah satisfied belum katanya? Baru. Marcel. Sebenarnya Marcel nggak perlu dijawab, dia tahu sendiri jawabannya. Marcel, bawa aja Marcel. Apapun motifnya bawa aja deh, biar diajar dulu di pembaruan. Marcel pay ilmu sweatpants. Ayo lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nah, sekarang berlanjut nih masalah pasangan juga. Kan karena mayoritas di sini belum pada nikah. Yang baru nikah di sini baru Nathan sama Om Andi. Yang lain belum ada yang nikah. Oh iya, Nathan sudah, Nathan. Jonathan Mamuaya itu sudah itu. Jonathan Mamuaya. Oh iya, ada Jonathan juga. Jonathan ada maminya. Iya. Nah, pertanyaan saya nih. Kalau misalnya nih orang yang sudah mengenal ajaran agama Advent pembaruan, tapi dia belum dibaptis. Terus dia memiliki pasangan di luar Advent pembaruan. Nah, dia ini selama di Advent pembaruan, kalau bisa dibilang tidak taat lah. Orang yang kalau Manado bilang tabur raga begitu. Yang maksudnya dia nggak setia lah, pada intinya nggak setia, yang sering berbuat ini itu yang melenceng dengan kebenaran. Tapi setelah dia dapat pacar, dia menikah dengan orang luar dan dia hidupnya lebih baik. Nah, gimana itu? Oke. Kenapa?
Jadi setan Kanata jawab. jadi setan pun bisa memberikan kemakmuran. Jadi Gitu. pada saat di kebenaran hidupnya tuh amburadul, tapi ketika dia di luar kebenaran malah hidupnya lebih setia gitu, disiplin. Nah, jadi Betul. mending di luar dong daripada di dalam, atau gimana? Kita tepuk tangan sama setan dulu. Setan luar biasa di sini. Nah, Karena emang setan setan juga. bisa kayak gitu. Nah, iya, justru kan orang-orang atau umat-umat Tuhan gitu kan, bagaimana caranya? Dia hajar, dihajar di harta, setan sodorkan harta, setan sodorkan wanita, setan sodorkan jabatan, ya kan? Setan bahkan bisa sodorkan penyakit, ya kan? Kalau That's right. dia sakit-sakit terus umur hidup, ya kayak seperti Ayub. Istrinya Ayub, ya sudah kutuki saja Tuhanmu, tinggalkan saja Tuhanmu, ya kan? Tujuannya apa? Supaya Ayub jadi murtad, gitu kan? Tapi ya kalau memang ya kembali kepada imannya pribadi, ya kan? Kembali kepada kesetiaannya, keimanannya pribadi. Jadi hidup susah, hidup makmur, hidup sejahtera itu bukan jadi suatu patokan atau ukuran bahwa kita benar-benar umat Tuhan gitu loh. Yes. Karena sekali lagi setan bisa melakukan, jadi setan bisa melakukan apapun. Ingat kisah Ayub. Istrinya Ayub itu benar-benar mengutuki Tuhan. Tinggalkan saja Tuhanmu, utuki saja Tuhanmu. Untuk apa lagi? Ya kan? Lalu jawab Ayub apa? Masa kamu menerima yang baik-baik saja, sedangkan yang seperti ini keadaan. Tapi salah, kembali lagi salah kepada pola kita, pola pikir kita menerima kebenaran itu. Kan? Sama kayak tadi saya bilang tadi, kalau saya sakit hati dengan kebenaran ini, kenapa saya di kebenaran ini kok susah ya hidup saya? Kenapa ya saya ikut Tuhan ini kok menderita? Banyak larangan. Padahal saya bisa lakukan ini, tapi kenapa tidak bisa? Kalau saya lakukan ini, saya bisa kaya. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Ya itulah kehidupan. Tergantung bagaimana kita menerima, ya kan, menerima ilmu pembaharuan ini. Kita menerima ajaran pembaharuan ini. Kita menerima ajaran Yesus ini. Seperti apa gitu. Tapi kalau kita menerimanya, kita melihat orang lain, ya kan, seperti di orang-orang luar itu, ya kan, mendapat hidayah, karena dapat hidayah mereka meninggalkan kebenaran. Jadi keadaan kondisi kita mau kaya, mau miskin, susah, mau sejahtera, itu bukan ukuran bahwa kita sudah memiliki iman yang kuat, kesetiaan yang kuat. Tidak. Jadi tinggal bagaimana, ya kita seperti dalam Mazmur, selidikilah, ya kan. Selidiki hati kita sendiri. Ya seperti saya ini orang luar. Ya kan, saya orang luar. Kalau kita bisa melakukan semuanya, bebas. Tapi saya tidak mau, karena saya apa? Saya sudah menerima kebenaran itu sudah apa ya? Kebenaran itu adalah harga mati gitu loh. Harga mati, bukan NKRI aja harga mati, tapi pembaruan itu udah harga mati buat saya. Seperti itu. Jadi kalau nanti dia murtad, terus hidupnya enak, itu bukan salah dari ajarannya, bukan salah dari siapa yang mengajar, tapi salah dari bagaimana dia menerima ajaran itu. Bagaimana dia menanggapi ajaran itu. Bagaimana dia mengembangkan ajaran itu. Disitulah. Jadi sekali lagi bukan salah siapa yang mengajarkan,